Selamat datang di channel Educamp Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Biologi di bab fisiologi tumbuhan. Yang pertama ada gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan meliputi 1. Ada higroskopis, di mana faktor beda kadar larutan seperti keluarnya spora dan biji-bijian. Yang kedua ada endonom, yaitu sumber impuls dari dalam pada gerak sikloid protoplasma dan gerak random. Yang ketiga ada etionom, di mana jika impuls dari luar meliputi gerak taksis atau pindah total, lalu gerak tropisme, yaitu gerak sebagian arah, gerak sesuai arah rangsang pada fotoprisme, geotropisme, kemotropisme, dan tigmotropi. Lalu yang ketiga ada nasti, yaitu gerak sebagian, arah geraknya tidak terpengaruh oleh rangsang. Geraknya tidak terpengaruh oleh arah rangsang. Contohnya pada seismonasti, niktinasti, dan nasti kompleks. Lalu ada macam-macam rangsang gerak. Yang pertama air, lalu cahaya, kimia, tekanan, getaran, gravitasi, dan angin. Selanjutnya ada transportasi pada tumbuhan. Transportasi pada tumbuhan dilakukan secara 1. Ekstravasikuler, yang tidak melalui berkas angkut, terdiri dari apoplas, yaitu lewat ruang antar sel, dan simplas melalui plasmodemasta. Lalu yang kedua, dilakukan secara vasikuler, yaitu melalui berkas angkut berupa floem atau bulu tapis, dan silem, buluh kayu berupa trakea dan trakeid. Adapun faktor yang mempengaruhi air dan zat hara dapat diangkut oleh akar sampai ke mesofil daun adalah daya isap daun, daya tekan akar, kapilaritas, dan beda osmotik. Selanjutnya ada proses pengangkutan secara transportasi, yaitu tidak membutuhkan energi ATP melalui osmosis, yaitu dari hipotonik ke hipertonik lewat membran, lalu difusi dari hipertonik ke hipotonik tanpa membran, dan ada imbibisi dari isotonik menuju isotonik. Lalu secara transport aktif, yaitu melawan gradien konsentrasi dan pada peristiwa ini membutuhkan energi. Selanjutnya ada ekskresi pada tumbuhan. Ekskresi adalah proses dikeluarkannya zat hasil metabolisme tubuh kehidupan pada tumbuhan melalui transpirasi, eliminasi, nektarium, dan gutasi. Selanjutnya ada reproduksi. Reproduksi adalah proses perkembangbiakan pada makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Contohnya, untuk pelestarian jenis, memperbanyak keturunan, mencari sifat unggul, dan mempertahankan sifat unggul. Di sini ada reproduksi vegetatif alami. Reproduksi vegetatif alami meliputi 1. Membelah diri, terjadi pada organisme monoseluler atau bersel tunggal. Contohnya adalah Monera. Yang kedua adalah fragmentasi, yaitu pemisahan sebagian dari koloni. Contohnya adalah Polykystis sp, yaitu anggota dari Canopita. Yang ketiga ada spora, yaitu sel yang terspesialisasi jadi alat vegetatif. Contohnya pada Carnopita berspora. Yang keempat adalah rizoma, yaitu batang yang menjalar di dalam tanah, contohnya pada alang-alang. Yang kelima ada geragih atau stolon, yaitu batang yang menjalar di atas tanah, contohnya rumput teki dan pegagan. Yang keenam adalah tunas atau anakan, contohnya pada pisang, bambu, dan tebu. Yang ketujuh ada conidia, yaitu alat vegetatif pada anggota Talopita. Yang kedelapan ada hormogonium, yaitu pemisahan bagian dari benang tubuh, contohnya pada Oscillatoria, yang merupakan anggota dari Talopita. Yang kesembilan ada tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh selain dari ketiak daun, contohnya pada cocor bebek, kersen, dan sukun. 10 adalah umbi lapis, contohnya pada bawang merah dan putih. 11 umbi batang, contohnya pada kentang, dan yang ke-12 umbi akar, contohnya pada ubi kayu. Selanjutnya ada reproduksi vegetatif buatan. Yang pertama ada stek, dengan memotong batang pada ubi kayu, 2 cangkok pada mangga dan jeruk, 3 okulasi, yaitu penempelan dengan mata tunas pada batang jeruk, jambu, nangka, dan tanaman dikoti lainnya. Keempat kopulasi, yaitu
yaitu dengan menyambung antara batang yang beda varietas tapi masih satu spesies, contohnya pada jeruk dan mangga. Kelima, merunduk, yaitu dengan menanam bagian batang yang menjulur, contohnya pada tebu dan melati. Dan yang keenam adalah kultur jaringan, dengan mengembangbiakan jaringan meristem yang punya daya totipotensi, contohnya anggrek, tebu, dan jagung. Selanjutnya ada reproduksi generatif dan penyerbukan. Untuk reproduksi generatif, dilakukan dengan konjugasi, hasilnya berupa zigospora, lalu pembuahan tunggal pada gymnospermae dan pembuahan ganda pada angiospermae. Lalu selanjutnya adalah polinasi atau penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari pada tempatnya. Berdasarkan faktor yang menyebabkan serbuk sari sampai di tempat tujuannya dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada hidrogami, 2 anemogami, 3 antropogami, 4 malakogami, 5 ornitogami, dan yang keenam entomogami. Selanjutnya adalah pembuahan. Pembuahan ini ada pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Untuk pembuahan tunggal, jika inti generatif membuahi isi telur, menghasilkan zigot, contohnya pada gymnospermae. Dan untuk pembuahan ganda, jika inti generatif 1 ditambah sel telur itu menghasilkan zigot, dan jika inti generatif 2 ditambah inti kandung lembaga sekunder itu menghasilkan endosperm. Adapun proses awal sebelum terjadinya pembuahan adalah penyerbukan, di mana angiospermae itu melekatnya serbuk sari di kepala putik, dan untuk gymnospermae itu melekatnya serbuk sari pada bakal putik. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Biologi di bab fisiologi tumbuhan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.